Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengawali ibadah malam Natal pada kesempatan ini dengan bersama-sama menerima panggilan beribadah. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah kandang domba. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini. Nyanyi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada malam Natal ini berlangsung dalam cinta Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mempersatukan kita di dalam persekutuan Tritunggal Kudus. Kita menemukan tempat yang abadi penuh cinta bagi seluruh ciptaan. Amin. Kiranya kehangatan kasih Tuhan yang lahir di dunia menyentuh dan melingkupi hati saudara. Dan beserta saudara juga. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu, sang putra itu telah lahir. Penasehat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Tema ibadah hari ini adalah Juru Selamat dunia telah lahir. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbakukan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Sekarang ini, marilah kita bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa. Mari bersama-sama untuk kita melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, kami boleh mengingat
kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami orang berdosa ini. Kami yang adalah gambar Allah, yang seharusnya mempermuliakan nama Tuhan. Justru kami memberontak kepada Tuhan, kami mempermalukan Tuhan. Ampuni dosa kami. Oh Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami boleh mengingat kasih karunia-Mu yang begitu besar telah Engkau nyatakan melalui pribadi Yesus Kristus, Sang Anak-Mu yang tunggal, yang boleh lahir di tengah-tengah kami. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai senantiasa. Bukan karena Engkau ya Tuhan yang seringkali tidak setia, tetapi kamilah yang seringkali gagal untuk setia. Ampuni dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami berani menghadap hadirat-Mu, bukan karena kami merasa diri layak di hadapan-Mu, tetapi kami berani menghadap hadirat-Mu semata-mata hanya kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah lahir bagi kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Bapa di dalam surga, saat ini kami persembahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Bapa berkati untuk kami boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan kami, sehingga nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ditinggikan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Wahyu 3:20. Firman-Nya berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan menunjukkan rasa syukur atas pendamaian yang kita terima. Salam damai satu dengan yang lain.
Sahabat dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan untuk kita boleh menyalakan lilin sebagai simbol kedatangan Kristus yang kedua kali. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekekalan, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat yang ada di rumah, jikalau ada lilin yang tersedia, mari bersama-sama kita menyalakan lilin tersebut sambil mengingat bahwa Kristus Yesus Tuhan kita sudah lahir di tengah-tengah kita. Dia terang dunia untuk menjadi terang dan garam dunia bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Terlelah
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Di malam yang sunyi senyap, di malam yang sangat kudus itu, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, ya Yesus. Di tengah-tengah kami manusia berdosa ini, Engkau datang kepada milik kepunyaan-Mu. Tetapi justru kepunyaanmu menolak Engkau. Tetapi kami mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk menerima Engkau, percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, malam hari ini ya Tuhan, kami mau kembali lagi mengingat kasih dan anugerah-Mu, membaca kebenaran firman-Mu, dan biarlah Allah Roh Kudus menolong hati kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Ketika kami membaca firman-Mu, iman, pengharapan, dan kasih kami kembali diteguhkan oleh kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakan buat kita semua Lukas 2 ayat 1 sampai 20, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan, sehingga dimampukan untuk melakukan firman-Nya sebagai suluh dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang bersama-sama kita renungkan, Juru Selamat dunia telah lahir. Saudara kasih Tuhan, hampir sepanjang tahun 2020 ini, hidup manusia seluruh dunia sangat dipengaruhi oleh COVID-19, virus corona. Virus yang ukurannya super kecil, tidak terlihat oleh mata secara langsung, tetapi sangat mempengaruhi seluruh roda kehidupan manusia di dunia. Dan bahkan menyebabkan kematian jutaan manusia. Ada berbagai respon manusia dalam menghadapi hadirnya COVID-19 ini. Ada yang sangat ketakutan, ada yang takut, tetapi ada juga yang biasa saja. Bahkan ada yang sampai sekarang masih tidak peduli untuk tidak melakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dan ironisnya lagi, ada juga yang masih tidak percaya bahwa COVID-19 itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh nyata. Saudara, bukankah sudah merenggut jutaan orang? Tetapi masih ada yang masih tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada, sungguh-sungguh ada. Saudara, respon manusia terhadap COVID-19 tersebut mempengaruhi respon mereka ketika hadirnya vaksin COVID-19. Kita bersyukur vaksin COVID-19 boleh hadir di tengah-tengah dunia, bahkan di Indonesia. Tetapi bagi mereka yang sangat ketakutan COVID-19, pasti sangat bersuka cita dengan hadirnya vaksin. Bagi mereka yang takut terhadap COVID-19, pasti akan bersuka cita dengan hadirnya vaksin. Tetapi bagi mereka yang biasa-biasa saja dengan COVID-19, mendengar hadirnya vaksin mereka juga pasti akan biasa-biasa saja. Bagi mereka yang tidak peduli dengan COVID-19, dengan hadirnya vaksin tersebut, mereka pun juga tidak akan peduli mau divaksin atau enggak. Ironisnya lagi, bagi mereka yang tidak percaya adanya COVID-19, mereka pasti juga tidak akan percaya tentang vaksin COVID-19 ini. Saudara kasih Tuhan, saya melihat ada kemiripan antara COVID-19 dengan dosa. Dosa juga tidak terlihat oleh mata secara langsung. Tetapi dosa juga sangat mencemari dan merusak seluruh aspek kehidupan manusia. Dan dosa menyebabkan kematian semua manusia. Dan respon manusia terhadap dosa pun juga berbeda-beda. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka sangat ketakutan dan mereka bersembunyi dari Tuhan. Dan Tuhan Allah bertanya kepada mereka di dalam Kejadian 3:9-10, "Hai manusia, di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara, Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka sangat ketakutan dengan hadirnya Tuhan di tengah-tengah mereka. Tetapi perhatikan, setelah Kain membunuh Habil, ia takut. Ia berusaha menutupi ketakutan dengan berbohong. Kejadian 4 ayat 9, Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah Habil adikmu itu?" Jawab Kain, kata, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Saudara perhatikan, ada perbedaan. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka sangat ketakutan dengan hadirnya Allah di tengah-tengah mereka. Tetapi Kain berbeda. Kain tidak sangat takut. Kain hanya takut dan menutupi ketakutannya dengan berbohong. Ketika Tuhan tanya, "Di manakah Habil adikmu itu?" Dia bertanya, "Aku tidak tahu." Dia berkata, "Apakah aku penjaga adikku?" Saudara, ironisnya lagi, kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, jelas sekali firman Tuhan katakan semua kecenderungan hati manusia adalah dosa. Lama-kelamaan respon manusia
terhadap dosa itu dianggap biasa-biasa saja. Toh semua orang juga melakukan dosa. Orang semakin tidak peduli dengan dosa. Dan pada akhirnya orang tidak lagi percaya apakah dosa itu sungguh-sungguh ada. Saudara, ironis sekali. LGBT sudah dianggap sebagai hanya sebuah kelainan seks, bukan dosa lagi. Ironis sekali. Inilah dunia. Dan respon manusia dengan dosa, terhadap dosa, juga mengaruhi respon manusia terhadap penebusan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi mereka yang sangat ketakutan terhadap dosa, pasti ketika mendengar, menerima pengampunan dosa, penebusan dosa, mereka akan sangat bersuka cita. Bagi mereka yang hanya takut terhadap dosa, ketika mereka mendengar ada penebusan dosa dan mereka menerima penebusan dosa, pasti akan bersuka cita. Tetapi, bagi mereka yang biasa-biasa saja terhadap dosa, ketika mereka mendengar ada penebusan dosa, ada juru selamat hadir, mereka pun juga akan biasa-biasa saja responnya. Dan bagi mereka yang tidak peduli dengan dosa, ketika mereka mendengar ada pengampunan dosa, mereka juga tidak peduli dengan pengampunan dosa. Mereka tidak peduli dengan lahirnya juru selamat dunia. Dan sangat ironis sekali, bagi mereka yang tidak percaya adanya dosa, mereka pun pasti tidak akan percaya adanya penebusan dosa. Mereka pasti tidak percaya adanya juru selamat dunia. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah berita tentang juru selamat dunia telah lahir itu masih relevan di zaman ini? Saya ulangi, apakah berita juru selamat dunia telah lahir di dunia ini? Apakah masih relevan di zaman ini? Saudara kasih Tuhan, bukankah manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya peduli dengan kepentingannya sendiri? Bagi manusia tema hidup utama dunia ini, hal yang paling penting dalam hidup ini hanyalah ekonomi dan kesehatan saja. Kepentingannya diri sendiri saja. Manusia semakin tidak peduli dengan dosa. Manusia semakin tidak peduli dengan agama. Apalagi orang yang sudah muak dengan isu agama yang dipakai untuk kepentingan politik, pemuas nafsu untuk berkuasa. Bahkan dengan agama dan atas nama Tuhan, orang membenci dan membunuh sesamanya. Manusia semakin tidak peduli dengan surga dan neraka. Apalagi dengan menjamurnya ajaran orang masuk surga atau neraka ditentukan oleh pilihan politik dia. Bahkan ada juga yang mengajarkan ketika orang berani melakukan bom bunuh diri, berhasil membunuh sesamanya atas nama Tuhan demi agama, mereka pasti masuk surga. Dan akhirnya manusia tidak lagi percaya adanya juru selamat dunia. Saudara perhatikan, lihatlah Amerika, Eropa, Jerman yang dulu sangat dipengaruhi dengan warna kekristenan. Gereja begitu besar, banyak orang hidup beribadah kepada Allah. Tetapi sekarang gereja-gereja mulai ditutup, mulai dijual, mulai diubah fungsinya. Mereka sudah mulai meninggalkan iman Kristen. ATI sudah mulai berkembang sangat pesat. LGBT menjamur. Dan bahkan perayaan Natal yang dulu dirayakan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang telah lahir, sekarang hanya sebagai untuk kepentingan ekonomi saja. Tokoh yang dimunculkan bukanlah Yesus Kristus, tetapi malah justru Sinterklas, Santa Claus yang menjadi juru selamat mereka. Jadi pertanyaannya, apakah berita tentang juru selamat dunia telah lahir, apakah masih relevan di tengah zaman seperti ini?
Saudara kasih Tuhan, sungguh ironis. Sungguh ironis. Mari kita merenungkan peristiwa Natal pertama 2000 tahun yang lalu. Bukankah berita tentang Juru Selamat dunia telah lahir 2000 tahun yang lalu juga bukan berita yang relevan? Tidak ada seorang pun yang peduli dan percaya bahwa malam itu telah lahir Juru Selamat dunia. Orang begitu disibukkan dengan kepentingannya sendiri. Orang hanya peduli dengan dirinya sendiri. Sampai-sampai tidak ada tempat yang layak bagi Juru Selamat dunia itu lahir di tengah-tengah kita. Juru Selamat dunia itu harus dibungkus dengan lampin. Harus dibaringkan di palungan. Saudara, sungguh ironis. Kenapa? Karena semua orang tidak peduli. Semua orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Bahkan malam itu, para gembala pun juga sedang memikirkan kepentingannya sendiri. Sedang memikirkan dirinya sendiri. Tidak sedang memikirkan Tuhan. Tetapi Allah lah yang berintervensi. Allah lah yang berinisiatif kepada mereka untuk mengutus para malaikatnya memberitakan kelahiran Juru Selamat dunia di tengah-tengah mereka. Jika bukan Allah yang berinisiatif, jikalau bukan Allah yang berintervensi mereka, maka mereka pun, para gembala pun juga tidak tahu, juga tidak percaya bahwa malam itu Juru Selamat dunia telah lahir. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah memilih para gembala untuk menjadi saksi mata kelahiran Juru Selamat dunia? Saudara, kenapa yang dipilih mereka? Bukankah mereka adalah orang-orang yang secara hukum tidak diakui kesaksiannya? Secara sosial mereka tidak bisa dipercaya. Mereka miskin, mereka tidak terpelajar, mereka hina, mereka orang berdosa. Bukankah mereka ini sudah tidak layak? Apalagi kalau mendengar isi kesaksian mereka. Sudah bisa bayangkan, mereka datang dan bersaksi tiba-tiba, malah para malaikat surga turun dari surga menjumpai mereka. Saudara, bagaimana mungkin para malaikat di surga menampakkan dirinya kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang miskin dan hina? Bukankah lebih logis kalau para malaikat surga itu menjumpai tokoh-tokoh agama, para imam, nabi-nabi, orang-orang yang mulia? Lebih logis kalau para malaikat menjumpai mereka. Tetapi isi kesaksian mereka, justru mereka bersaksi bahwa mereka dijumpai oleh para malaikat. Coba perhatikan lagi, apa isi kesaksian mereka? Mereka juga bersaksi bahwa para malaikat surga itu membawa berita tentang apa? Juru Selamat dunia telah lahir. Kemudian tandanya apa? Saudara kasih Tuhan, kalau berbicara tentang Juru Selamat, bukankah bangsa Israel ini berulang kali muncul Mesias-Mesias yang mengaku dirinya pembebas bangsa Israel dari penjajahan? Fakta sejarah, berulang kali Mesias-Mesias muncul untuk membebaskan bangsa Israel. Semua gagal. Jadi berita Juru Selamat dunia ini bukanlah sesuatu yang relevan pada saat itu. Bahkan dikatakan apa buktinya Juru Selamat dunia itu lahir? Dikatakan Juru Selamat dunia itu lahir di palungan, dibungkus dengan lampin, ditaruh di palungan. Saudara, ini kesaksian yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Juru Selamat dunia dibungkus dengan lampin gombal, ditaruh di dalam palungan, tempat makanan domba? Tidak masuk akal. Bukankah Mesias adalah raja keturunan Raja Daud? Seharusnya Mesias lebih masuk akal kalau dia lahir di istana, dilahirkan oleh orang yang kaya raya, tetapi justru Mesias yang disaksikan adalah Mesias yang lahir di tengah-tengah keluarga yang super miskin. Saudara, oleh sebab itu jelas sekali, berita Natal 2000 tahun yang lalu
tentang lahirnya juru selamat dunia itu juga tidak relevan bagi semua orang. Tetapi sangat berbeda dengan bagi para gembala. Bagi mereka, berita juru selamat dunia telah lahir adalah berita yang sangat besar dan sangat relevan. Sebab mereka sungguh-sungguh mengalaminya. Mereka sungguh-sungguh melihat para malaikat. Mereka sungguh-sungguh mendengar berita para malaikat. Mereka sungguh-sungguh pergi dan mencari dan melihat bayi di dalam palungan itu. Mereka sungguh-sungguh mengalaminya secara langsung. Mereka percaya bahwa apa yang diberitakan oleh para malaikat itu sungguh-sungguh benar dan terjadi. Juru selamat dunia telah lahir pada malam itu. Oleh sebab itu, pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang hidup 2000 tahun setelah peristiwa itu? Apakah berita juru selamat dunia yang telah lahir masih relevan bagi kita pada masa sekarang ini? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa juru selamat telah lahir 2000 tahun yang lalu? Saudara dikasih Tuhan, hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya bahwa juru selamat dunia telah lahir 2000 tahun yang lalu, yang juga percaya bahwa berita juru selamat dunia telah lahir itu masih relevan sampai hari ini, bahkan sampai kedatangan Kristus yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita tidak melihat malaikat Tuhan secara langsung, kita tidak mendengar suara malaikat Tuhan secara langsung, kita juga tidak melihat bayi Yesus secara langsung, tetapi saudara dikasihi Tuhan, kita masih bisa melihat dengan iman kita. Tetapi kita yang percaya bahwa itu sungguh-sungguh dicatat oleh firman Tuhan Alkitab, bahwa itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, saudara berbahagialah. Dan kita juga percaya bahwa berita juru selamat dunia telah lahir masih relevan pada zaman ini. Berbahagialah saudara. Oleh sebab itu, pertanyaannya, bagaimana respon kita sebagai saksi kelahiran juru selamat dunia di tengah-tengah kita 2000 tahun yang lalu? Saudara kasih Tuhan, saya melihat beberapa saudara kita yang pernah terpapar COVID-19 atau keluarganya yang pernah terpapar COVID-19. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Paling tidak ada 2 respon yang saya sering lihat yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka tidak tinggal diam. Tetapi mereka bersaksi bagaimana beratnya bergumul dengan COVID-19. Mereka berpesan untuk jangan meremehkan virus ini. Oleh sebab itu harus melakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Yang kedua, yang sering kali mereka lakukan, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka lebih peduli dengan kesehatan diri. Mereka jauh lebih peduli dengan keluarga dan orang-orang yang dikasihinya. Ada 2 respon ini bagi mereka yang pernah terpapar atau keluarga anggotanya yang terpapar. Saudara, ini hampir sama dengan respon para gembala yang mengalami peristiwa Natal secara langsung pada 2000 tahun yang lalu, pada malam itu. Yang pertama, mereka tidak tinggal diam. Sekalipun semua orang meragukan kesaksian mereka, bahkan tidak mempercayai kesaksian mereka, tetapi mereka tetap pergi dan bersaksi bahwa juru selamat dunia telah lahir di dunia ini pada malam itu. Mereka bersuka cita, sekalipun mereka tetap menjadi gembala, tidak naik tingkat, ekonominya tetap saja miskin, tetapi hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka tidak lagi menganggap remeh dosa. Mereka bertobat,
mereka memulai hidup kudus di hadapan Allah. Dan mereka sungguh-sungguh bersuka cita melampaui segala pergumulan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan respon kita? Orang-orang yang percaya bahwa Juru Selamat dunia telah lahir di tengah-tengah kita. Bukankah respon kita orang percaya seharusnya sama seperti para gembala? Kita seharusnya tidak tinggal diam saja. Sekalipun ada begitu banyak orang tidak peduli dan tidak percaya, tetapi kita seharusnya tetap pergi dan memberitakan Injil bahwa Juru Selamat dunia telah lahir. Yesus Kristus adalah bukanlah Juru Selamat pribadi diri kita saja, tetapi Dia adalah Juru Selamat dunia. Dunia yang dipenuhi dengan dosa sangat membutuhkan Dia. Di dunia ini banyak ahli virus. Di dunia ini banyak ahli ekonomi, banyak ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak ahli kepemimpinan. Tetapi semua orang ini tidak mampu menyelesaikan masalah utama di dunia ini, yaitu dosa dan maut atau kematian. Hanya Yesus Kristus saja yang menjadi satu-satunya Juru Selamat dunia yang berkuasa untuk menebus dosa dan mengalahkan maut. Oleh sebab itu, berita lahirnya Juru Selamat dunia harus terus diberitakan ke seluruh dunia sampai kedatangan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Itu harus menjadi respon kita. Dan yang kedua, hidup kita ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia, hidup kita seharusnya tidak akan pernah sama lagi seperti dahulu. Kita yang dahulu mencintai dosa, seharusnya sekarang bertumbuh semakin membenci dosa. Kita yang dahulu membenci membaca Alkitab, seharusnya sekarang kita mencintai firman Tuhan. Kita yang dahulu membenci doa, membenci ibadah dan pelayanan, seharusnya kita semakin bertumbuh mengasihi, untuk beribadah dan melayani, dan mencintai doa. Saudara Tuhan, kita yang dahulu bekerja asal-asalan, yang penting dapat untung, tidak mau menjadi berkat bagi sesama, seharusnya ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, sekarang ini kita bertumbuh untuk mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Kita yang dahulu hanya peduli dengan diri kita sendiri, tidak peduli dengan keluarga kita, seharusnya sekarang kita bertumbuh semakin mengasihi sesama, mengasihi keluarga kita. Saudara kasih Tuhan, dua respon ini menjadi bukti nyata bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa berita Juru Selamat dunia telah lahir adalah relevan bagi zaman ini dan hidup ini. Dan kita orang-orang yang sungguh berbahagia dan bersuka cita karena kita telah menerima kasih karunia Allah untuk percaya sekalipun kita tidak melihat seperti yang dialami oleh para gembala. Tetapi berbahagialah saudara yang percaya sekalipun tidak melihat. Itulah sukacita Natal yang sejati. Natal 2000 tahun yang lalu, hanya Yusuf, Maria, dan para gembala yang melihat, yang percaya, yang menikmati sukacita Natal. Karena Juru Selamat dunia telah lahir di dunia. Sekarang, tahun 2020, saudara dan saya, dan orang-orang yang percaya di seluruh dunia, malam ini juga menikmati sukacita Natal. Karena Juru Selamat dunia telah lahir di tengah-tengah kita. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang masih di luar sana yang belum menikmati indahnya sukacita Natal. Karena mereka belum percaya Yesus Kristus Juru Selamat dunia telah lahir. Oleh sebab itu, Yesus Kristus Juru Selamat saya. Yesus Kristus Juru Selamat saudara. Yesus Kristus Juru Selamat mereka.
Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita beritakan kabar sukacita ini ke seluruh dunia, agar dunia yang penuh dengan dosa dan kesia-siaan ini memperoleh pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Ketika firman-Mu kembali lagi mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah menerima kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Natal 2000 tahun yang lalu, tidak semua orang bisa melihat, bisa percaya, dan bisa menikmatinya. Hanya Maria, Yusuf, dan para gembala yang melihat, yang percaya, dan yang menikmati Natal. Di tahun 2020 ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Sekalipun kami tidak mengalami seperti yang dialami oleh Maria, Yusuf, dan para gembala, yang tidak melihat malaikat secara langsung, yang tidak mendengar suara mereka, yang tidak melihat dan memeluk, menggendong bayi Yesus secara langsung. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan ya Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus Juru Selamat dunia itu telah lahir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berbahagia, kami boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami boleh menerima pengampunan dosa, penebusan dosa, dan bahkan jaminan keselamatan hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur. Oleh sebab itu ya Tuhan, hidup kami tidak akan pernah sama. Kami mau bertumbuh semakin mengasihi Engkau dan semakin mengasihi sesama kami. Kami mau ya Tuhan, memberitakan kabar sukacita ini ke seluruh dunia. Sebab Engkau ya Yesus, Juru Selamat bukan hanya untuk kami saja, tetapi juga bagi mereka dan bagi dunia ini. Mereka membutuhkan, sama seperti kami membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah sukacita Natal ini kami bagikan, dimulai dari keluarga kami dan masyarakat di sekitar kami dan dunia dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Allah yang begitu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kesempatan yang indah untuk kami mewujud nyatakan kasih kami kepada sesama kami melalui doa kami. Kiranya Tuhan memberkati doa-doa kami. Kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami mengalami kelemahan tubuh. Ada Ibu Sri Sudarsih, Tante Kuat, Ibu Asiati, Ibu Hartin, Ibu Koking Kim, Ibu Kwit Yatnyu, Bapak Sukirman, Bapak Y.P. Sutrisno, Bapak Mujiono, Ibu Supeni, Tante Bui, Bapak Kaswito, Bapak Legiman, Bapak Sugeng Budi Hartono, Bapak Jongjongwi, Ibu Listiati, Ibu Noya, Ibu Yohanoya, Bapak Hendra, Ibu Melianti, Bapak Edi Mulyono, Ibu Esu Marni, Bapak Budi Satmoko, Bapak Sujongko, Ibu Endang Sati, Adik Elis, Bapak Sunarto Handoko, Ibu Widyastuti, Bapak Teofilus Suparno,
Ibu Dartina, Ibu Sumarni, dan jemaat yang dikasih Tuhan yang lansia. Kami rindu ya Tuhan, biar di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan sungguh-sungguh memberikan mereka damai sejahtera-Mu yang melampaui pergumulan kelemahan tubuh mereka. Sehingga sukacita Natal itu sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah mereka. Dan ya Tuhan, kami juga merindukan karya Kristus bekerja di dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka yang mendampingi mereka. Sehingga mereka Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan dan sembuhkan. Sehingga dengan kekuatan yang Engkau berikan ya Tuhan, mereka sungguh-sungguh boleh mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Kami juga membawa doa kami bagi saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka, untuk mereka boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, bertumbuh dalam iman pengharapan dan kasih, dan menikmati sukacita Natal dengan meresponi hidup semakin mengasihi Engkau dan semakin mengasihi sesama kami. Kami juga berdoa buat biarlah mereka pun juga berani bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap hal yang boleh kami gumulkan di dalam pelayanan gereja ini ya Tuhan. Biar program-program yang kami siapkan khususnya untuk tahun 2021, biar Tuhan memberkati dengan kasih karunia-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Sekolah Kristen Lentera. Biarlah Sekolah Kristen Lentera boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kota Ambarawa, mewartakan Injil-Mu, karena Juru Selamat dunia telah lahir. Sehingga dengan sukacita Natal boleh sungguh-sungguh mengalami pembaruan di dalam setiap aspek kehidupan Sekolah Kristen Lentera dan setiap siswa. Kami saat ini juga berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kami saat ini menyerahkan ya Tuhan, setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi, menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersyukur setiap hal yang boleh diusahakan dengan hadirnya vaksin. Biarlah mulai tahun 2021 yang direncanakan, boleh proses pemvaksinan boleh berjalan dengan baik. Sekalipun ya Tuhan kebutuhan sangat besar, kiranya Tuhan cukupkan. Dan kami rindu ya Tuhan setiap para pemimpin boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari niatan, rencana, dan bahkan tindakan untuk korupsi, untuk memenuhi kebutuhan ke nafsu diri sendiri. Tuhan mampukan mereka boleh sungguh-sungguh mengerjakan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi masyarakat. Kami serahkan segala syukur kami pada Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita datang membawa persembahan kita. Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 8 dan 9 berkata,
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Persembahan kita bawa melalui 3 cara, yaitu melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Ambarawa, atau melalui scan QR, kode ada di layar monitor, Bank BCA atas nama GKI Ambarawa, atau melalui kotak persembahan di kantor TU Gereja pada hari dan jam kerja. Saya undang kita sekalian untuk berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyertai memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini, Engkau sungguh-sungguh menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dengan lahirnya Juru Selamat kami, dengan hadirnya Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami manusia yang berdosa ini punya pengharapan, punya keselamatan, punya hari depan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa itu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mensyukurinya dengan bersama-sama datang membawa persembahan kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Kuduskanlah, sucikanlah persembahan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kumpulkan, apa yang kami persembahkan ini boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu dan boleh menjadi sarana bagi pelayanan gereja-Mu ini. Kami juga mempercayakan hidup kami hari-hari ke depan ya Tuhan. Ketika Engkau sudah memberkati hari kami lepas sehari, kami percaya Engkau senantiasa terus dan terus menyertai memberkati hidup kami. Kami juga menyerahkan untuk setiap kami, majelis jemaat yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Oh ya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau beri roh kami kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga kami boleh mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami datang membawa persembahan ini. Demi nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akan ada warta untuk hari ini. Besok hari Jumat tanggal 25 Desember pukul 19 kita akan merayakan Natal, ibadah Natal via streaming. Biarlah kita boleh menyambut Natal bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing untuk kita boleh menikmati sukacita Natal. Yang kedua, besok pada hari Kamis tanggal 31 Desember pukul 19 akan ada ibadah tutup tahun dan buka tahun sekalian dengan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur melalui ibadah tutup tahun dan perjamuan kudus ini yang akan dilaksanakan sekali lagi besok tanggal 31 Desember pukul 19. Kiranya Tuhan memberkati kita. Demikian warta GKI Ambarawa pada hari ini. Ibadah malam Natal pada malam hari ini telah usai, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai kita menyambut kelahiran Tuhan, Sang Raja Damai. Sama
Besar anugerahnya. Kasih-Nya yang tak terukur itu datang dan dinyatakan untuk membaharui dunia dalam kewajaran dan kesederhanaannya. Mari kita sambut sang terang. Mari kita bawa terang itu dalam keseharian kita di dunia. Sehingga kita dimampukan membawa damai bagi sesama. Dan membagikan sukacita bagi setiap orang. Sambil mengarahkan hati hanya kepadanya saja. Mampukanlah kami ya Tuhan. Biar semangat Natal tak henti-hentinya berkobar dalam dirimu. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapa, terima kasih.